Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang senantiasa memberikan tips dan trik teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas WA pertanyaan dari Ibu Siti Romlah di Bandung, Jawa Barat. Jadi Ibu Siti Romlah ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di sebuah bank pemerintah. Awalnya pinjamannya 350 juta rupiah. Dia terima kredit pada tahun 2020. Nah, dengan jangka waktu 3 tahun dan angsurannya sekitar 14.500.000 rupiah. Kemudian setelah mengangsur 9 bulan, beliau merasa keberatan. Kemudian disampaikanlah kepada petugas bank bahwa minta diperkecil angsurannya. Nah, singkat cerita, saat itu petugas bank tidak menyetujui untuk direstrukturisasi, sehingga akhirnya pinjamannya menunggak selama 3 bulan. Dan setelah itu, akhirnya petugas bank memberikan keringanan dengan restrukturisasi, pinjamannya diturunkan menjadi 9 juta rupiah saja. Dengan jangka waktu diperpanjang menjadi 4 tahun. Setelah pinjaman di restrukturisasi tersebut, beliau hanya bisa mengangsur 4 kali saja, 4 bulan saja. Kemudian direstruk lagi, menjadi angsurannya 6 juta. Dan itu pun hanya bisa mengangsur 6 bulan saja. Sehingga akhirnya pinjamannya kembali menunggak. Dan saat ini beliau menceritakan sudah mendapatkan SP1 dan SP2. Dan ada orang dari petugas bank yang datang untuk melakukan appraisal jaminan. Jadi Bapak Ibu, dalam kasus Ibu Siti Romlah ini, memang fenomena restrukturisasi itu menjadi dilema buat debitur ya. Karena anggapan restrukturisasi itu yang dapat meringankan beban debitur sebenarnya tidak 100% benar. Kenyataannya beliau diturunkan dari 14.500.000 menjadi 9 juta pun beliau tidak mampu mengangsur sampai selesai. Artinya apa? Ada yang salah dari restrukturisasi ini. Apa itu salahnya? Ya, karena salahnya restrukturisasi itu bukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan hasil dari negosiasi dengan debitur. Harusnya restrukturisasi itu adalah kesepakatan antara bank dan debitur. Artinya, restrukturisasi itu bank harusnya menanyakan kemampuan debitur saat ini. Kalau kira-kira saya restrukturisasi, Anda mampunya berapa saat ini mengangsur? Harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataan di lapangan, restrukturisasi itu suka-suka bank. Walaupun adanya penurunan kewajiban angsuran dari 14,5 menjadi 9 juta, itu sebenarnya belum tentu itu masih dalam kapasitas kemampuan angsuran debitur saat itu gitu. Dan memang harusnya juga bank melakukan evaluasi mendalam. Ada apa baru ngangsur 9 bulan dari jangka waktu 3 tahun sudah menunggak. Harusnya dicari tahu. Gitu. Penyebabnya apa? Apakah ada kendala di dalam proses produksi debitur atau ada kendala dalam pemasaran sehingga akhirnya menyebabkan turunnya omset atau mungkin karena ada banyak piutang tidak tertagih sehingga menyebabkan peningkatan tagihan yang tidak terbayar dan sebagainya, sehingga implikasinya itu adalah penurunan kemampuan membayar. Nah, harusnya restrukturisasi itu berdasar kesepakatan, berdasar tawar-menawar.
Misalnya tadi Ibu Siti Romla ini menyanggupinya hanya 6 juta misalnya. Lebih baik diberikan sesuai kemampuan debitur yang 6 juta, tapi angsurannya akan lancar. Nah, kalau di restrukturisasi tapi masih maunya bank, suka-sukanya bank, maka berpotensi di perjalanan macet kembali. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, restrukturisasi itu tidak selamanya menjadi solusi ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa memang sudah kehilangan kemampuan membayar, apakah itu karena memang omset yang menurun, ataukah karena persaingan yang ketat, yang jelas Bapak Ibu tidak yakin ke depan masih mampu mengangsur lagi. Kalau dalam kondisi seperti itu, sebaiknya restrukturisasi itu sifatnya adalah hanya untuk mengulur waktu agar Bapak Ibu punya punya waktu untuk menjual aset. Jadi orientasinya harus kepada pelunasan. Orientasinya harus kepada menjual aset. Tidak lagi berpikir dengan mengecilkan angsuran dengan restrukturisasi, berharap bisa ngangsur lancar lagi sampai selesai. Itu nonsens. Nonsens. Karena apa? Karena restrukturisasi sudah tidak sesuai idealnya restrukturisasi. Ya, restrukturisasi itu bisa bermacam-macam, bisa perpanjangan jangka waktu, bisa penundaan pembayaran bunga atau penundaan pembayaran pokok, atau juga mengecilkan angsuran atau menurunkan suku bunga, atau juga kalau perlu menambah plafon. Itu semua yang bisa dilakukan dalam rangka menyehatkan kembali debitur, dalam rangka agar debitur bisa lancar kembali, itu yang namanya restrukturisasi. Jadi harusnya berdasar kesepakatan, berdasar tawar-menawar bank dengan debitur. Sehingga ketemu titik idealnya yang dimaui bank dan yang dimaui debitur, diharapkan restrukturisasi itu berhasil. Tapi kenyataannya banyak restrukturisasi gagal. Nah, memang dilema bagi debitur. Karena apa? Kalau dia ditawari restrukturisasi tidak mau, maka bank akan meminta untuk segera melunasi utangnya. Kalau enggak diancam lelang. Itu yang terjadi seperti itu. Makanya saya selalu sampaikan, kalau Anda sudah tidak yakin dengan kemampuan membayar Anda dari hasil usaha, sebaiknya segera mempertimbangkan menjual aset untuk melunasi. Ya, karena restrukturisasi saya ibaratkan Anda minum obat penghilang rasa sakit. Anda kepalanya pusing, Anda minum obat penghilang rasa sakit kepala. Sebentar sembuh, pusingnya hilang. Tapi ketika pengaruh obatnya hilang, pusingnya datang lagi, lebih dahsyat. Pusingnya lebih dahsyat. Kenapa? Permasalahan yang sesungguhnya itu belum terselesaikan. Hanya menunda masalah saja. Nah, kalau gitu bagaimana Pak? Kalau restrukturisasi itu saya ambil saja misalnya 1 kali saja, setelah itu saya berpikirnya bagaimana saya melunasi. Misalnya seperti itu, ada pertanyaan. Ya memang idealnya seperti itu. Restrukturisasi itu harusnya cukup 1 kali saja. Memang saat ini bank posisinya merasa dia yang punya duit gitu ya. Dia yang punya duit, jadi dia yang suka-suka ngatur dengan debitur. Padahal bank itu nggak punya duit. Bank itu duitnya dari duit nasabah. Ya, duit nasabah yang nabung. Coba yang pada nabung ditarik semua. Sekerentak. Nggak ada bank yang bisa bertahan. Sebesar apapun bank, kalau debiturnya, kalau penabungnya mengambil tabungannya serentak, pasti banknya kolaps. Ya, karena uang yang ditabungkan ke bank itu mereka hanya menyediakan sekian persennya saja untuk cadangan bagi nasabah yang mau ngambil tabungan. Sisanya akan diputar menjadi pinjaman gitu. Jadi sebenarnya bukan duit bank juga loh, duit masyarakat gitu. Tapi dia yang justru punya kuasa mengatur. Harusnya bank itu kan cuma calo ya, mempertemukan antara orang yang punya uang dan orang yang butuh uang. Tapi kenyataannya bank yang cuma calo, tapi dia yang dapat banyak. Yang punya uang, nabung, cuma dikasih 2, 3, atau 4%. Sementara dijual sama bank dengan suku bunga
mungkin 10%. Kalau dia kasih bunga tabungan 4%, masih ada 6% dia dapat. Cuman calo dapatnya lebih banyak. Nah, mereka kalau macet, mereka akan mengatasnamakan, maaf, kami harus terpaksa harus melelang Anda karena kami harus mempertanggungjawabkan duit masyarakat. Kan seperti itu. Sebenarnya dia mengakui bahwa yang dipinjamkan itu duit masyarakat, bukan duit dia kan? Gitu. Nah, harusnya bank juga tidak saklek seperti itu ya, harusnya ada negosiasi. Bapak Ibu boleh melakukan penawaran. Kalau Bapak Ibu mau restrukturisasi, Bapak Ibu sampaikan. Misalnya tadi dikasih restrukturisasi dengan angsuran turun menjadi 9 juta. Kalau memang nggak mampu, jangan mau. Saya mau restrukturisasi, tapi saat ini saya kemampuan membayar maksimal 7 juta. Alasannya apa? Disampaikan gitu. Jadi ada tawar-menawar, bukan mengikuti kemauan debitur. Nah, kembali ke masalah Ibu Siti Romlah. Kesalahan Ibu Siti Romlah ini mengikuti arahan bank. Direstruk berkali-kali, apa yang terjadi? Akhirnya macet lagi. Uang yang dia keluarkan selama direstruk itu menjadi uang mubazir. Karena apa? Hanya untuk paling bayar bunga. Pengurangan pokok nggak signifikan. Ruginya banyak sekali. Terus gimana dong Pak kalau gitu? Jual aset. Harusnya pada saat restrukturisasi yang ternyata dia bisa mengangsur sampai 6 bulan itu, harusnya dalam 6 bulan itu asetnya sudah laku terjual. Restrukturisasi diambil, diterima, dilakukan itu hanya untuk mengulur waktu agar punya waktu bisa menjual aset sendiri tanpa melalui mekanisme lelang. Sehingga diharapkan dapat harga terbaik dan bisa melunasi hutangnya tanpa harus lewat lelang. Harusnya seperti itu ya. Jadi nggak perlu restrukturisasi berulang-ulang. Kalau Anda direstruk kemudian macet lagi, pertimbangan menjual aset. Bagaimana kalau menjual aset belum laku sudah keburu dilelang? Bikin perlawanan. Anda punya hak bikin perlawanan. Berbagai macam hal bisa dilakukan sebagai argumentasi untuk melakukan perlawanan dengan menggugat banknya dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu yakinlah menyelesaikan hutang itu bukan dengan memperpanjang waktunya, gitu ya. Kalau sudah nggak mampu ya jual aset saja, segera lunasin. Jadi bank juga nggak akan dipusingkan dengan harus mengancam, melelang, atau menakut-nakuti Bapak Ibu. Ya. Jadi kita juga akan segera keluar dari problem yang berkepanjangan. Jangan salah ya, Anda macet itu sebenarnya Anda sedang dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Takut, stres, malu, dan sebagainya. Nah kalau sudah nggak mampu, ya ngapain berlarut-larut. Segera pertimbangan menjual aset. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.